Geda gedi geda oh. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. I will stop falling in love with you someday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Rohima, NIM 224101010025. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Nah, apa saja yang akan saya jelaskan? Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang kedua, prinsip dan prosedur penerapan manajemen sarana dan prasarana. Lalu yang terakhir adalah penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Oke, yang pertama adalah pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana ialah kegiatan atau proses yang dilakukan dalam mengelola sarana dan prasarana dalam suatu sistem pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan adanya ketersediaan, penggunaan, dan pemeliharaan perlengkapan belajar ataupun fasilitas yang digunakan untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran. Nah, jika pengelolaan sarana dan prasarana itu baik, hal tersebut pastinya akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan dan juga dapat meningkatkan kenyamanan belajar peserta didik maupun tenaga pendidik. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Nah, di sini ada 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran secara optimal. Nah, tahap perencanaan itu melibatkan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan jumlah siswa, standar pendidikan, serta anggaran yang tersedia. Lalu yang kedua adalah pengadaan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana ini merujuk pada kegiatan untuk menyediakan segala kebutuhan pendidikan, baik berupa barang, benda, maupun jasa yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, ruang lingkup selanjutnya ialah pengelolaan dan pemeliharaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga agar sarana dan prasarana itu tetap berada dalam kondisi yang optimal dan dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan. Nah, evaluasi itu merupakan tahap penting dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang tersedia. Nah, hasil dari evaluasi ini menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan ke depannya. Nah, adapun kegiatan dari ruang lingkup yang telah saya sebutkan tadi, 4 ruang lingkup, itu yang pertama dalam perencanaan itu kegiatannya ada analisis kebutuhan fasilitas, lalu menyusun rencana pengadaan dan rehabilitasi, menentukan prioritas, menyesuaikan dengan anggaran dan standar. Selanjutnya adalah kegiatan di ruang lingkup pengadaan. Itu yang pertama melakukan pembelian, hibah ataupun sewa, lalu menerima dan memproses barang. Selanjutnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan, itu kegiatannya biasanya berisi pendistribusian barang ke unit, penataan dan penyimpanan barang,
lalu inventarisasi dan pencatatan, pemeliharaan berkala, dan yang terakhir penghapusan barang yang sudah tidak layak. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan. Itu kegiatannya berisi memantau penggunaan barang, menilai efektivitas dan efisiensi, dan menyusun pengembangan fasilitas baru. Selanjutnya adalah prinsip dan prosedur penerapan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah prinsip pencapaian tujuan. Nah, pada dasarnya tujuan utama dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang dimiliki sekolah itu selalu berada dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja dibutuhkan. Nah, dengan kata lain, semua peralatan, ruang, dan perlengkapan pendukung kegiatan belajar mengajar itu harus senantiasa dalam keadaan layak pakai agar bisa menunjang kelancaran aktivitas di sekolah. Nah, oleh karena itu, keberhasilan dari manajemen dan sarana dan prasarana itu dapat diukur dari seberapa siap dan terawatnya fasilitas sekolah tersebut. Nah, setiap kali ada warga sekolah baik guru, siswa maupun staf yang membutuhkan suatu fasilitas dan dapat langsung menggunakannya itu tanpa kendala, maka hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Nah, prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga dapat memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Nah, dengan prinsip efisiensi juga berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Dalam rangka itu, maka sarana dan prasarana pendidikan itu hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Selanjutnya adalah prinsip administratif. Nah, prinsip administratif ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu berarti bahwa seluruh kegiatan pengelolaan yang dilakukan di sekolah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi resmi, serta pedoman teknis yang telah ditetapkan. Nah, dengan kata lain, semua tindakan yang diambil dalam mengelola sarana dan prasarana itu harus berada dalam kerangka hukum dan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap orang yang diberi tanggung jawab dalam bidang ini perlu benar-benar memahami isi dari berbagai peraturan tersebut. Nah, tidak hanya memahami, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan menjelaskan aturan-aturan tersebut kepada seluruh personil sekolah yang terlibat. Selanjutnya adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, itu dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak atau personil, mulai dari kepala sekolah, guru, staf tata usaha, hingga petugas kebersihan. Nah, karena banyaknya pihak yang terlibat, maka penting sekali untuk menjelaskan dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak tersebut. Dengan begitu, setiap pihak itu tahu apa yang harus dilakukan, sehingga proses pengelolaan sarana dan prasarana bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, selanjutnya adalah prinsip kekohesifan. Prinsip yang terakhir, prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu idealnya dilakukan melalui kerja tim yang solid dan saling mendukung. Nah, artinya seluruh proses manajemen tidak bisa dijalankan secara terpisah atau individual, melainkan harus menjadi bagian dari suatu sistem kerja sama yang terorganisir dan terarah. Walaupun setiap personil yang terlibat seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya itu sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Bukan berarti mereka bekerja sendiri-sendiri tanpa keterkaitan. Justru sebaliknya, agar pengelolaan sarana dan prasarana itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal, diperlukan komunikasi yang lancar, koordinasi yang baik, serta semangat kebersamaan dalam menjalankan peran masing-masing. Nah, dengan begitu, segala kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana
dapat ditangani secara lebih cepat, tepat, dan efisien karena adanya kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen di sekolah. Selanjutnya adalah prosedur penerapan manajemen sarana dan prasarana. Itu ada 7. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan barang. Nah, perencanaan ini dilakukan oleh kepala sekolah, tim manajemen, guru, dan komite untuk mengidentifikasi kebutuhan dan dituangkan ke dalam RKAS. Lalu yang kedua adalah prakualisasi rekanan. Nah, sekolah mengevaluasi dokumen rekanan atau izin pengalaman untuk memilih penyedia barang atau jasa yang kompeten dan transparan. Selanjutnya adalah pengadaan barang. Nah, pengadaan barang ini dilakukan melalui pembelian langsung, penunjukan langsung, atau lelang. Semua transaksi disertai dokumen resmi dan harus diawasi. Selanjutnya adalah penyimpanan, inventarisasi, dan penyaluran. Nah, barang disimpan, dicatat secara manual ataupun digital, lalu didistribusikan ke unit yang membutuhkan dengan berita acara resmi. Lalu prosedur yang selanjutnya adalah pemeliharaan rehabilitasi. Nah, ini meliputi perawatan rutin hingga rehabilitasi untuk kerusakan yang besar. Dana dapat diajukan ke Dinas Pendidikan atau melalui BOS. Selanjutnya adalah penghapusan dan penyingkiran. Nah, barang dihapus jika rusak berat, usang, tidak relevan, hilang, atau berlebih. Dapat dimusnahkan, dijual, ataupun disumbangkan. Yang terakhir adalah pengendalian. Nah, pengawasan oleh kepala sekolah dan tim monitoring, evaluasi, audit internal, dan pelaporan secara transparan untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya adalah penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Nah, dalam menerapkan manajemen sarana dan prasarana, pastinya juga harus mengikuti standar dari sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 8 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kriteria minimal terhadap berbagai fasilitas fisik dan non-fisik yang harus tersedia di satuan pendidikan. Nah, fasilitas tersebut meliputi ruang belajar yang layak, sarana untuk kegiatan olahraga, tempat untuk beribadah, perpustakaan sebagai pusat literasi, laboratorium untuk kegiatan praktikum, bengkel kerja untuk pelatihan keterampilan, serta area bermain, ruang rekreasi dan berkreasi yang mendukung pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Yang ketiga, tata usaha bagian sarana dan prasarana. Lalu yang keempat, guru, dan yang terakhir, siswa. Nah, kepala sekolah ini bertindak sebagai manajer utama yang memimpin perencanaan dan pengambilan keputusan terkait sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Nah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ini menjadi penanggung jawab utama dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana itu sendiri. Selanjutnya adalah tata usaha bagian sarana dan prasarana. Nah, tata usaha bagian sarana dan prasarana ini tugasnya melakukan inventarisasi sarana dan prasarana, termasuk pencatatan dan penyusunan kode barang dalam buku inventaris. Selanjutnya adalah guru. Guru ini mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana dan juga memanfaatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah siswa. Nah, siswa ini terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana seperti menjaga kebersihan, merawat fasilitas yang telah disediakan, dan lain sebagainya, untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien.